Halo semuanya, video ini kami buat sebagai bentuk tugas akhir dari mata kuliah modelan proses bisnis. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Evi Susanti dengan NIM 231200020. Selanjutnya ada Hasna Nafa Akilah dengan NIM 231200013. Dan yang terakhir ada Citra Nabila Rizkiana dengan NIM 231200008. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Penerapan BPM Life Cycle pada toko sembako ijo. Jadi, objek yang kami amati yaitu di sebuah toko sembako yang berlokasi di Jalan Tentara Pelajar, Kandang Panjang, Gang 7. Dari objek yang kita amati terjadi proses bisnis saat ini. Dimulai dari setiap minggunya, pemilik toko pergi langsung ke grosir atau supplier untuk membeli barang kebutuhan pokok. Setibanya di toko, barang dicatat secara manual ke dalam buku stok. Kemudian, barang ditata di rak dan harga ditulis secara manual pada lapel kertas. Saat pelanggan datang, pemilik menghitung total harga dengan kalkulator, lalu menulis nota pembelian secara manual. Namun, transaksi ini tidak langsung memengaruhi data stok karena tidak ada sistem digital. Lalu, nota dikumpulkan dan total pemasukan dicatat ke dalam buku kas harian. Pada akhir bulan, pemilik menyusun laporan keuangan sederhana berisi total penjualan dan pengeluaran. Pengecekan stok dilakukan secara manual dengan menghitung ulang barang di rak. Dari proses bisnis yang terjadi saat ini ditemukan beberapa masalah, antara lain pembelian barang tidak tercatat secara otomatis, pengelolaan stok tidak real time, penjualan rawan kesalahan hitung, laporan keuangan sederhana dan rentan rusak atau hilang. Dari masalah yang ditemukan, kami menemukan beberapa solusi, antara lain yang pertama, menggunakan sistem pencatatan pembelian digital agar stok langsung bertambah. Yang kedua, menggunakan sistem stok terintegrasi yang bisa diakses kapan saja. Yang ketiga, sistem kasir digital agar transaksi cepat dan akurat. Yang keempat, menggunakan software laporan keuangan agar laporan lebih lengkap dan aman disimpan. Diagram ini menggambarkan alur proses pembelian barang di toko sembako ijo. Proses dimulai dari manajer yang mencetak stok barang dari database. Jika ditemukan stok yang kurang, manajer kemudian membuat daftar pesanan dan melakukan pemesanan ke supplier. Setelah supplier menerima pesanan, barang akan dikirim dan diterima kembali oleh manajer. Barang yang akan langsung diperiksa apakah sudah sesuai dengan daftar pesanan. Jika barang sesuai, manajer akan memasukkan data ke pembelian lalu melanjutkan ke proses pembayaran. Selanjutnya, karyawan akan mencatat, menyusun dan menyimpan barang di rak toko sesuai kategori. Proses berakhir setelah semua barang tersusun dan tercatat dengan rapi di sistem. Di sini saya akan menjelaskan diagram BPMN penjualan. Proses dimulai dari pelanggan yang memilih dan membawa barang ke kasir. Karyawan kemudian menerima barang dan memasukkan data barang ke dalam sistem. Sistem akan melakukan validasi data barang. Jika barang tidak tersedia, sistem akan memberikan notifikasi. Namun, jika barang tersedia, sistem akan menghitung total pembayaran secara otomatis dan menampilkannya ke karyawan. Selanjutnya, karyawan akan memberitahu harga ke pelanggan, lalu pelanggan melakukan pembayaran. Karyawan kemudian menerima pembayaran dari sistem akan memvalidasi transaksi. Jika pembayaran berhasil, sistem akan secara otomatis mengurangi stok, lalu mencetak struk, dan menyimpannya ke dalam data penjualan. Terakhir, karyawan memberikan struk dan barang kepada pelanggan, dan pelanggan menerima struk serta barang yang menandakan proses telah selesai. Pada tahap ini, proses dimulai dari pemilik toko yang mengakses data penjualan yang tersimpan di sistem. Sistem kemudian akan melakukan proses pembuatan laporan berdasarkan data tersebut. Setelah laporan selesai dibuat, sistem secara otomatis mengirimkan laporan kepada pemilik toko. Pemilik toko lalu menerima laporan tersebut dan dapat langsung mencetak laporan penjualan untuk kebutuhan evaluasi atau pembukuan. Proses berakhir setelah laporan berhasil dicetak dan tersimpan. Berikut adalah tampilan interface yang telah kami buat.
Setelah kami menjelaskan mengenai alur proses bisnis, diagram BPMN, dan desain sistem melalui Figma, kami ingin menyampaikan beberapa manfaat utama dari sistem informasi yang telah kami buat. Yang pertama ada pencatatan otomatis dan real time. Yang kedua ada transaksi cepat dan akurat. Yang ketiga ada laporan keuangan otomatis. Yang keempat ada data pembelian dan supplier tersimpan rapi. Yang kelima ada akses fleksibel. Dan keenam ada tampilan profesional.